Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan perjuangan pendidikan rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya mahasiswa jumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Kota Bengkulu, bidang studi pendidikan agama Islam, program pasca sarjana S2. Kali ini di cuaca yang begitu indah dan menarik sekali saat ini, kita akan berbincang-bincang atau sharing mengenai sebuah kajian ilmiah yang sekaligus membuka sebuah penelitian yang saya coba kupas sedikit demi sedikit, yang nanti barangkali akan mendapatkan beberapa hikmah dan juga barangkali bisa menjadi referensi dan sarana dalam kita mendidik anak, khususnya generasi yang akan mendatang. Kali ini kita akan berbincang dalam mata kuliah program studi Sosiologi Pendidikan Islam. Kali ini kita akan berbincang mengenai seorang anak yang boleh dikatakan anak ini kelahiran pada generasi 90-an. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang berlatar belakangkan pendidikan umum, yaitu SMIA, jurusan akuntansi, dan seorang ayah yang sama sekali tidak tidak pernah duduk di jenjang pendidikan formal. Kemudian dari ruang lingkup keluarga yang boleh dikatakan minimnya ilmu pendidikan agama Islam, kemudian anak ini sempat mendapatkan broken home, yaitu ayah ibunya pun berpisah. Kemudian dia sempat tinggal di pertanian, kemudian sampai pada masanya dia tinggal dan terus berkembang menjadi seorang anak yang berpendidikan. Kemudian lanjut lagi pendidikannya ke pondok pesantren, kemudian kuliah, kemudian pada akhirnya ia menjadi seorang tenaga pendidik dan juga pejuang pendidikan yang nanti akan sangat banyak barangkali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan. Yang pertama-tama, pada tahun 1995 lahir seorang anak laki-laki yang boleh dikatakan anak ini berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, di mana pada masa balitanya hingga masa beranjak pada masa anak-anaknya, anak ini tinggal di perkebunan dan persawahan. Ibunya mengerjakan sawah milik orang lain, sedangkan bapaknya bekerja sebagai kuli pertanian yang membantu mengarit, menebas, dan juga membersihkan tanaman-tanaman, sehingga suatu masa kurang lebih kisaran 1998, ayah dan ibunya ini mendapatkan sebuah konflik yang tidak terbendung lagi, sehingga memunculkan perpisahan di antara ayah dan ibu anak ini. Saat perpisahan itu, maka anak ini ikut bersama seorang kakek yang pada masa itu sudah lanjut usia. Kakek dan neneknya ini pun juga yang kakeknya adalah seorang tokoh agama sederhana yang berada di desanya. Kemudian
neneknya adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang warung kecil-kecilan atau warung manisan kecil-kecilan di desa itu. Terus berlanjut, karena anak ini tinggal di rumah kakeknya, maka lingkungan sosial anak ini pun dipengaruhi oleh sang kakek dengan menanamkan beberapa karakter-karakter Islami seperti sholat di masjid, kemudian sering mengikut kajian. Dengan begitu karakter anak ini pun tumbuh berkembang dengan karakter yang ditanamkan oleh kakeknya, sehingga lambat laun anak ini merasa ketertarikan dalam menuntut ilmu agamanya menaik karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial keluarganya pada masa itu. Walaupun kita ketahui anak ini tadi berasal dari keluarga yang broken home, di mana ayah dan ibunya bercerai pada waktu itu usianya baru beranjak 3 tahun. Kemudian lambat launnya pada masa tahun 2002, ayah dan ibunya itu pun merasa bahwa anak ini membutuhkan support, membutuhkan sosok figur seorang ayah dan ibu yang lengkap agar anak ini memiliki rasa kasih sayang memiliki rasa sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Akhirnya dari berlandaskan itu tadi, sehingga anak ini tadi kembali dipersatukan kepada ayah dan ibunya, dan dengan cara ibu dan ayahnya itu pun rujuk kembali pada tahun 2002. Kemudian berlanjut pada masa itu anak ini pun sering, karena masih tinggal di rumah kakek dan juga orang tuanya sudah rujuk. Akhirnya anak ini diambil kembali oleh ibunya. Kemudian anak ini pun masuk sekolah tingkat dasar atau pada masa ini disebut dengan SD. Dan juga siangnya anak ini karena memiliki kebiasaan mengikut kajian pada masa masih tinggal dengan kakeknya, akhirnya kakeknya memasukkan juga ke sekolah sore. Pada masa itu adalah sekolah MI, dimana ketika paginya dia mempelajari sekolah formal yaitu SD itu tadi. Kemudian beranjak pada sorenya dia mempelajari ikut belajar sekolah sore yang sekolah ibtidaiyah pada masa itu, dimana itu pada masa sekarang sama kayak MDTA, yaitu kajian-kajian Al-Quran, bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian pada malam harinya anak ini pun sering main ke rumah kakeknya untuk mempelajari, mendalami dan juga mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh kakeknya, sehingga anak ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam motivasinya menuntut ilmu agama. Hingga pada masa tahun 2007 akhirnya anak ini mendapatkan sebuah panggilan hati. Di samping lain, sekolah dasar anak ini pun sudah selesai, kemudian beranjak ke sekolah menengah pertama, di mana karena motivasi pendidikan agama Islam yang begitu tinggi, akhirnya anak ini pun masuk ke pondok pesantren. Nah, dari pondok pesantren inilah anak ini terus mendalami lagi dan menguatkan lagi pondasi agamanya dengan sekolah di pondok pesantren. Setelah 3 tahun di pondok pesantren, anak ini pun beranjak
masuk ke sekolah menengah atas atau sekolah umum. Dengan sekolah umum ini, anak ini sedikit terpengaruh oleh rekan-rekannya sehingga ia memiliki rasa memiliki karakter yang mulai dalam tanda kutip sedikit menyimpang, di mana anak ini banyak lebih sulit untuk mendekatkan diri ke agama dan juga banyak terpengaruh dengan lingkungan pertemanan. Kemudian ketika tamat menengah atas, maka anak ini disambungkan kuliah karena dari pendidikan awalnya sudah dikuatkan dengan pendidikan agama, hingga ketika kuliahnya ia ketertarikannya pada pendidikan agama Islam makin tinggi, sehingga ia melanjutkan ke sekolah ke pendidikan guru yang berbasis agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya, anak ini pun mulai masuk ke jenjang bekerja. Nah, di jenjang pekerjaan inilah akhirnya anak ini terus menguatkan dirinya hingga menjadi seorang yang dewasa, yang penuh dengan rasa kasih sayang dan juga rasa empatinya kepada anak-anak yang kurang beruntung lainnya. Maka dari hasil histori hidup anak ini tadi dapat dikaji bahwa lingkungan sangat berpengaruh kepada pendidikan dan karakter seseorang. Dan juga ini pun selaras kata Rasulullah yang mengatakan pendidikan ketika kita hidup di lingkungan yang orang-orang yang beragama tinggi, kita akan mendapatkan ilmu yang tinggi, agama yang tinggi juga. Kemudian ketika kita dekat dengan lingkungan yang memiliki karakter yang sibuk bekerja, maka kita akan sibuk bekerja juga. Atau dengan hadis mengatakan, barang siapa yang dekat dengan pandai besi, dia akan bajunya akan berbau asap. Kemudian ketika dia dekat dengan orang yang penjual parfum, maka dia akan harum seperti wangi, seperti aroma parfum itu juga. Kemudian dari hasil ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa tak semua yang dari lingkungan yang kurang baik atau pengalaman yang kurang bagus bisa menyebabkan hal yang kurang bagus juga. Itu kembali lagi kepada individu atau kembali kepada diri seseorang yang menjalani itu semua. Itulah tadi cerita singkat yang barangkali bisa saya sampaikan, namun perlu diingat atau pesan yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah jangan jadikan latar belakang kita sebagai alasan klasik sehingga kita membenarkan sesuatu yang salah atau menjadikan sesuatu yang kita anggap itu wajar padahal itu keliru, dengan berdalih wajar aku keras karena dari lingkungan yang keras, wajar aku preman karena aku dari lingkungan preman, wajar aku bla 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 karena berasal dari lingkungan yang bla bla bla. Ingat, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita harus berpandangan dan berpendidikan yang luas, sehingga walaupun kita berasal dari lingkungan keluarga yang bermasalah, kemudian dengan adanya pendidikan kita bisa menjadikan atau kita memiliki wawasan yang luas, sehingga dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bagus bisa kita tempah, bisa kita filter mana hal-hal yang harus kita pegang kuat, mana hal-hal yang harus kita hindari. Dan juga untuk menyingkat waktu,
Oke, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, Rima Ramadhani. Tentu dari studi kasus yang saya amati ini, tidak semuanya dan tidak 100% saya sampaikan di dalam video ini. Tentu masih banyak lagi kisah-kisah dan cerita-cerita yang menarik barangkali yang belum sempat saya ceritakan. Namun dari cerita yang singkat dan sederhana ini kita dapat mengambil poin di mana walaupun bagaimanapun keadaan kita, walaupun sesulit apapun yang kita hadapi, maka ingatlah kita harus ingat dari sedikit kisah tadi, satu pesan yang kami ingin sampaikan: sesusah apapun, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, ingatlah kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita harus berpandangan sebagaimana yang harusnya kita pandang dengan baik. Jangan jadikan latar belakang yang kita miliki sebagai alasan klasik untuk kita melakukan hal-hal konyol, hal-hal bodoh. Itulah tadi cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti tentu yang baiknya bisa kita ambilkan sebagai pelajaran, dan nanti apabila ada kurangnya boleh ditambahkan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan lalai untuk menyapa. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.